Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu Bu Rahma. Pada semester 2 ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Apa aja yang akan kita pelajari anak-anak? Pertama, kita akan membahas tentang penemuan teorema Pythagoras. Dan yang kedua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan teorema Pythagoras untuk melakukan penghitungan pada segitiga dan bangun segi empat. Oke, kita awali dulu dari penemuan Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 582 sebelum Masehi di Pulau Samos, Ionia, Yunani Selatan. Ilmuwan Yunani ini salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar di samping, yaitu di situ tampak ada segitiga siku-siku yang terdiri dari sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi yang terpanjang adalah sisi C, yaitu sisi hipotenusa. Apakah bunyi teorema Pythagoras? Bunyi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring dalam gambar yaitu sisi C, yaitu sisi terpanjang atau hipotenusa, sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Bisa Ibu tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, di sini Ibu menuliskan sisi terpanjang atau hipotenusa, cirinya adalah sisinya tersebut terdapat di depannya sudut siku-siku. Nah, itu yang perlu anak-anak ingat ya. Jadi sisi yang terpanjang adalah sisi yang terdapat di depan sudut siku-siku. Teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke. Ini anak-anak, kita ke slide yang berikutnya tentang teorema Pythagoras. Nah, ini ada gambar segitiga siku-siku yang sisinya adalah A, B, dan C. Jadi, karena sisi yang berada di depannya sudut siku-siku adalah sisi C, maka yang terpanjang adalah garis C ini ya anak-anak ya. Nah, garis C, karena yang terpanjang adalah garis C, maka bisa Ibu tulis di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat nih ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk mencari A kuadrat yang kedua yaitu sisi yang terpanjang yaitu C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kemudian untuk cari sisi B, B kuadrat sama dengan yang terpanjang tadi C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Selanjutnya dari persamaan ini yang tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka untuk mencari sisi C kita bisa menentukan bentuk tadi kita akarkan, yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Untuk mencari sisi A, maka akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan untuk mencari sisi B, maka bentuknya tadi, yang kuadrat tadi kita akarkan, akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, sekarang kita ke triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah 3 pasang bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah, di sini ada 4 macam tipe triple Pythagoras ya. Tipe yang pertama yaitu 3,4,5. Nah, ini tipe yang pertama ini. Maaf. Nah, tipe yang pertama ini akan berlaku kelipatannya ya. Akan berlaku kelipatannya. Maksudnya bagaimana? Jadi ini Ibu untuk membuktikan ini adalah teorema Pythagoras, Ibu membuat ringkasan ini ya, pembuktian. Nah, perhatikan.
angka 3, 4, 5. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25, yaitu 5 kuadrat. Nah, karena di sini memenuhi teorema Pitagoras, maka 3,4,5 adalah triple Pitagoras. Nah, ini berlaku kelipatannya. Misalkan ini dikalikan 2. Ya, dikalikan 2, maka 3 kalikan 2 adalah 6, 4 kalikan 2 adalah 8, 5 kalikan 2 adalah 10. Nah, begitu juga. Jadi 6, 8, 10 ini juga merupakan triple Pitagoras. Begitu juga jika angka 3, 4, 5 ini kita kalikan 3. Ya, kita kalikan 3. Nah, ini kita kalikan 3 ya. Maka menjadi bilangan 9. 4 kalikan 3 12, 5 kalikan 3 15. Sehingga ini angka 9, 12, 15 juga merupakan triple Pitagoras atau 3 bilangan yang memenuhi Pitagoras. Jika dikalikan 4, ya, 3 kalikan 4 12. Jika dikalikan 4 juga sama. Ini ya, ini yang dikalikan dengan 4. Nah, ini dikalikan dengan 4. Nah, ini juga menghasilkan 12. 3 kalikan 4 12, 4 kalikan 4 16, dan 5 kalikan 4 20. Seperti itu anak. Tipe yang kedua adalah 5, angka 5, 12, dan 13. Nah, anak-anak, pembuktiannya seperti yang Ibu buat pembahasannya di samping yang berkotak hijau ini ya. Nah ini maka Ibu buktikan 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144. Sehingga 25 tambah 144 adalah 169. Sehingga 169 adalah 13 kuadrat. Sehingga angka 5, 12, 13 adalah triple Pitagoras. Ini juga berlaku kelipatannya jika ini dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 2 ya. Jika dikalikan 2, maka 5 kalikan 2 adalah 10, 12 kalikan 2 adalah 24, 13 kalikan 2 adalah 26. Maka angka 10, 24, 26 juga merupakan triple Pitagoras dan seterusnya. Tipe yang 3 adalah angka 7, 24, 25. Ini juga berlaku kelipatannya ya. Jika dikalikan 2, 7 kalikan 2 adalah 14, 24 kalikan 2 48, 25 kalikan 2 50. Dan tipe yang keempat adalah 8, 15, dan 17. Dan berlaku kelipatannya. Misalkan ini dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 16, 30, dan 34. Seperti itu anak-anak. Kita langsung ke contoh soal agar lebih paham ya. Contoh soal yang pertama, di sini ada suatu segitiga ABC, diketahui sisi AB panjangnya 20, sisi BC panjangnya 15. Pertanyaannya, tentukan panjang AC pada segitiga ABC di samping. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku yang ditandai oleh adanya sudut Sudut siku-siku ya tentunya. Dan ditandai dengan adanya sudut siku-siku, maka ini sudut siku-sikunya ya, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu sisi yang terpanjang adalah sisi AC, yaitu sisi yang terdapat di depannya sudut siku-siku. Sehingga bisa Ibu tulis persamaannya adalah AC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat kita masukkan atau substitusikan, yaitu 20 kuadrat ditambah BC kuadrat adalah 15 kuadrat. Hasilnya adalah 400 ditambah 225, yaitu 625. Kemudian jangan lupa ini masih dalam bentuk AC kuadrat. Maka untuk mencari AC diakarkan ya. Akar dari 625 adalah 25, karena 25 kalikan 25 adalah 625, sehingga ketemulah panjangnya AC adalah 25. Contoh soal yang kedua, di sini diketahui segitiga yang berwarna biru ini sisinya adalah 7,
X dan 25. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan panjang X pada segitiga di samping. Ya, ini yang dicari ya. Nah, untuk mencari X ini kita masukkan ke teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ini yang di sisi yang di depannya sudut siku-siku adalah sisi apa, anak? Sisi yang panjangnya 25. Oke, sehingga ibu tulis 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah X kuadrat, yaitu 625 sama dengan 49 ditambah X kuadrat, sehingga X kuadrat adalah 625. Ini ibu tukar ya, X kuadratnya taruh sini, 625 nya tetap ya, dikurangi 49. Nah, ini ibu tukar saja, sehingga ketemulah X sama dengan X kuadrat sama dengan 576. Agar menjadi X saja maka diakarkan. Akar dari 576 sama dengan 24. Nah, seperti itu anak-anak. Biar lebih paham, kita ke penggunaan teorema Pythagoras. Digunakan apa ya teorema Pythagoras ini? Nah, teorema Pythagoras ini dapat digunakan untuk menghitung panjang sisi pada segitiga, seperti pada contoh soal berikut. Soalnya adalah disajikan suatu gambar bangun segi empat ya, terdiri dari dua segitiga, yaitu bangun ABCD. Pertanyaannya adalah tentukan panjang AD. Jika diketahui AB adalah 12, BC adalah 9, dan CD adalah 25. Bagaimana ya untuk mencari panjangnya AD? Nah, maka kita harus cari panjang AC terlebih dahulu. Nah, kita cari panjangnya AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC yang berwarna biru ini ya. Perhatikan segitiga ABC yang berwarna biru. Maka sisi yang terpanjang adalah sisi yang di depannya sudut siku-siku, yaitu sisi AC. Sehingga bisa ibu tulis seperti ini. Ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu sama dengan 144 tambah 81, hasilnya 225. Nah, selanjutnya AC saja kita akarkan. Akar dari 225 berapa ya? Oh, ternyata hasilnya adalah 15, karena 15 kali 15 hasilnya adalah 225, sehingga akar 225 adalah 15. Sudah ketemu AC ya? AC hasilnya adalah 15. Maka untuk mencari AD, nah, perhatikan sekarang segitiga ACD. Sisi yang terpanjang pada segitiga ACD yaitu sisi yang di depannya sudut A, yaitu sisi CD. Sehingga ibu bisa ibu tulis seperti ini anak-anak. 25 kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AC kuadrat, yaitu 625 sama dengan X kuadrat tambah 15 kuadrat, sehingga X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225, hasilnya adalah 400. Itu adalah X kuadrat, sehingga X saja adalah akar dari 400, yaitu 20. Jadi bisa disimpulkan di sini panjang AD sudah ketemu ya. Berapa panjang AD tadi? Besarnya adalah 20 cm. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya anak-anak bisa mengerjakan soal ini langsung menggunakan triple Pythagoras. Kita tadi sudah menghafal salah satu triple Pythagoras. Apa tadi anak-anak yang paling sederhana sendiri angkanya? Yaitu triple Pythagoras ya. Nah, yaitu angka 3, 4, dan angka 5. Nah, ini berlaku kelipatannya. Nah, perhatikan pada segitiga ABC di sini ada sisi panjangnya 9 dan 12. Maka ini triple ini jika ibu kalikan dengan 3. Nah, ini ya ibu kalikan 3, maka hasilnya adalah 9, 12, dan 15. Nah, di sini sudah ada angka 9 dan 12, maka pasti jawabannya
tidak usah menghitung panjang-panjang, maka AC ini pasti 15. Nah, itu tadi sudah kita buktikan ya di penghitungan sebelumnya, jika memang AC adalah panjangnya 15. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh mencari panjang AD. Maka ini Ibu urutkan nulisnya ya. 15. Nah, sekarang yang kamu perhatikan ini anak-anak, panjang segitiga ACD. Nah, ini panjangnya adalah 15, sisi AD yang dicari ya, dan 25. Mengapa 25 Ibu taruh di belakang? Karena dia adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa, yaitu sisi yang terletak di depannya sudut sikus atau sudut A ini. Nah, kalau sudah, ini Ibu sederhanakan anak-anak. Ibu sederhanakan, Ibu bagi dengan 5 yang tergampang ya. Maka ini hasilnya adalah 3, ini 4 ya kan? Mohon maaf, ini 3, 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, pasangannya pasti adalah 4. Nah, jangan lupa untuk mencari AD kita kembalikan. Kalau tadi dibagi 5, sekarang kita kalikan dengan 5. Sehingga panjangnya AD di sini adalah hasilnya pasti 4 dikalikan dengan 5, yaitu hasilnya adalah 20 cm. Nah, pada cara ini Ibu tidak memasukkan pada teorema Pythagoras, tapi Ibu langsung menggunakan triple Pythagoras. Nah, kita cocokkan pada ini tadi ya, penghitungan sebelumnya kita sudah mencari bahwa memang hasilnya adalah 20 AD. Nah, cocok dengan penghitungan kita tadi yang barusan dengan triple Pythagoras, tetapi caranya lebih sederhana. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itu pembahasan yang Ibu berikan. Jadi untuk mencari panjang sisi bisa anak-anak pakai triple Pythagoras, bisa pakai teorema Pythagoras, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang agar lebih mantap kita ke satu contoh soal lagi tentang penggunaan teorema Pythagoras pada bangun segi 4. Nah, ini ada bangun segi 4 ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi miring AD, ini maksudnya ya. Ini maksudnya adalah panjang sisi miring AD. Ini ada kesalahan tadi, kurang teliti Ibu, mohon maaf. Ini adalah panjangnya AD yang betul ya, dan keliling trapesium ABCD. Nah, untuk mencari ini, nah Ibu sudah melakukan penghitungan tadi ya, pakai dimasukkan ke teorema Pythagoras ya. Di sini panjangnya DE akan sama dengan BC, yaitu 4. Nah, yaitu jika dimasukkan ke teorema Pythagoras untuk mencari AD ini pasti sisi yang terpanjang karena dia di depannya sudut siku, yaitu 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya, sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Kita akarkan 25. Sebenarnya kalau menggunakan triple Pythagoras kita langsung ketemu anak-anak. Jadi triple Pythagoras adalah angkanya 3, 4, dan 5. Nah, ini sudah ada angka 3 dan 4. Ini pasti AD jawabannya adalah 5 tanpa perlu kita menghitung, dan memang cocok. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari kelilingnya kita tambahkan saja sisi AB tambah BC tambah CD ditambah AD, yaitu AB adalah 3 tambah 4 yaitu 7, ditambahkan 4 ditambahkan 4 ditambahkan AD panjangnya adalah 5, sehingga hasilnya adalah 20. Seperti itu anak-anak. Agar lebih mantap silakan anak-anak berlatih. Ini ada 4 soal ya, anak-anak kerjakan di buku tugas, kemudian nanti hasilnya anak-anak upload di e-learning. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk mencatatnya ya di buku catatan agar bermanfaat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.